Shalom, saudaraku yang saya kasih dalam nama kita Yesus Kristus. Ya, kembali lagi kita datang dalam hadirat Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan ya. Saya mengajak kita semua untuk siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Musuh kita pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian
terpujilah nama Engkau yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memuji, menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam adik-adik dari Shekinah Youth dan Teens. Kita berjumpa lagi di ibadah pada malam hari ini. Hari ini giliran saya yang mendapatkan kesempatan untuk membawakan sharing firman. Kalau adik-adik masih ingat di sesi terakhir kita, waktu itu kita bicara mengenai kitab Pengkhotbah, mengenai hidup yang sia-sia jika tidak berfokus kepada Tuhan. Nah, di kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai kampanye yang baru yang berjudul Baik. Nah, khususnya pada hari ini kita akan membahas kasih melalui kacamata Tuhan Yesus. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami bisa kembali berada di sini bersama-sama secara online untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan hikmat kepada adik-adik youth dan teens, agar mereka bisa mengerti dan memahami semua yang ingin Kau sampaikan kepada mereka. Dan biarlah Roh Kudus juga yang berbicara melalui lidah hamba-Mu ini, sehingga semua yang saya perkatakan adalah hanya dari-Mu sesuai dengan isi hati-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, jadi kita akan bicara mengenai kasih dari sudut pandang Tuhan Yesus, dan kita akan lihat di Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Saya akan bacakan ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Jadi berdasarkan perikop renungan kita hari ini, kasih di kacamata Tuhan Yesus itu kurang lebih dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama itu adalah kasih dari Allah Bapa di surga kepada Tuhan Yesus, yang dengan jelas sudah ditunjukkan di Matius 3 ayat 17, di mana Allah Bapa sendiri sudah berfirman, mengucapkan dengan jelas kepada seisi dunia
"Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Maksudnya dimaksud adalah Tuhan Yesus. Jadi jelas Allah Bapa sudah mengatakan betapa ia mencintai Tuhan Yesus. Namun demikian, Allah Bapa juga teramat sangat mencintai dunia dan manusia sehingga ia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi manusia dan untuk mati demi menebus dosa-dosa kita. Luar biasa sekali. Nah, mengenai hubungan antara Allah Bapa, kasih antara Allah Bapa dengan Yesus ini, itu juga sifatnya dua arah. Karena Tuhan Yesus sendiri juga dengan sepenuh hatinya mengasihi Allah Bapa dengan segala kesetiaan dan ketaatan, sehingga ia sampai rela mati di kayu salib untuk menyelesaikan tugasnya. Itu dimensi kasih yang pertama. Lalu dimensi kasih yang kedua adalah kasih daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita di sini bicara bukan hanya 12 orang murid yang pertama, melainkan seluruh umat manusia. Karena murid-muridnya itu adalah melambangkan seluruh umat manusia, termasuk kita juga tentunya. Padahal kalau dipikir, manusia itu kan mana layak ya untuk dikasihi oleh Tuhan. Tapi kenyataannya bukan hanya dia mengasihi kita, melainkan dia mengasihi dengan sepenuh hati sampai rela memberikan segala-galanya kepada kita, termasuk nyawanya juga. Dan melalui cara tersebut, melalui kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itu, dia telah memberikan contoh yang luar biasa, contoh yang terbaik mengenai kasih kepada kita semua. Nah, masih di dimensi kedua ini, yaitu kasih antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, garis miring umat manusia, ada 4 bukti betapa Tuhan Yesus mencintai murid-muridnya. Pertama, sudah kita sebutkan sebelumnya tadi, ia rela memberikan nyawanya bagi mereka. Karena di renungan hari ini di ayat 13 sudah dikatakan, kasih yang terbesar adalah ketika seseorang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Karena tidak ada yang lebih besar daripada nyawa yang bisa diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Itu adalah kasih yang terbesar pastinya. Dan kedua, Tuhan Yesus juga menyebut dan memanggil murid-muridnya sebagai sahabat. Seperti di renungan ayat 14 dan 15. Bayangkan, seorang Tuhan menyebut manusia sebagai sahabat. Padahal siapa kita manusia? Tapi ya, begitulah. Dia menganggap kita sebagai sahabat. Dan yang ketiga, bukan hanya sebatas status saja, tapi istilah sahabat ini juga dipraktekkan oleh Tuhan Yesus di dalam keseharian, karena ia telah memperlakukan murid-muridnya seperti orang-orang yang paling dekat dengan dia, seperti sahabat-sahabat terbaiknya. Karena yang namanya kita bicara rahasia nih, rahasia. Kalau namanya rahasia yang paling dalam, itu rahasia yang paling secret banget, ya udah pasti kita hanya akan ceritakan kepada best friend kita yang best banget juga, nggak bakalan kepada sembarang orang gitu. Jadi kenyataan bahwa Tuhan Yesus telah membukakan rahasia-rahasia yang paling dalam kepada murid-muridnya, kepada kita, orang-orang yang dipilihnya, yaitu sudah menunjukkanlah sahabat seperti apa kita di mata Tuhan Yesus, begitu luar biasa sekali. Dan bukti yang terakhir itu adalah bahwa Tuhan Yesus juga telah memilih murid-muridnya untuk menjadi kepanjangan tangannya, menjadi alatnya di dunia ini untuk kemuliaan dan kehormatannya. Jadi kita ini yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaannya, yaitu sungguh sesuatu yang luar biasa. Itu adalah
wujud lain dari kasih-Nya kepada kita. Itu tadi dimensi yang kedua, kasih dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya garis miring umat manusia. Dan dimensi yang ketiga, yang terakhir, itu adalah kasih antara sesama manusia, seperti yang ada di renungan hari ini di ayat 12 dan di ayat 17. Tuhan Yesus dengan tegas, singkat, dan jelas memberikan perintah kepada kita semua, kasihilah seorang ya dengan yang lain, kasihilah sesamamu manusia. Dan bukan cuma perintah aja, tapi Tuhan Yesus pun dalam kapasitasnya, dalam wujudnya sebagai manusia juga sudah menunjukkan bagaimana Ia mengasihi manusia-manusia yang lain. Ya, tadi demikian dimensi-dimensi kasih di kacamata Tuhan Yesus. Yang pertama dari Allah Bapa kepada Tuhan Yesus, yang kedua dari Tuhan Yesus kepada para murid-murid garis miring manusia, dan yang ketiga dari antara manusia ke manusia-manusia yang lain atau kepada sesama manusia. Nah, sampai sini mungkin adik-adik bertanya, oh apa Tuhan keren, maksudnya teladan Tuhan Yesus itu ya luar biasa karena Ia telah memberikan nyawanya bagi kita. Dia telah memberikan teladan kasih yang udah paling mentok deh, istilahnya udah paling top. Nah, apakah kita juga dalam melakukan kasih harus sampai memberikan nyawa kita bagi orang lain baru dianggap sah, baru dianggap valid? Saya pikir nggak mesti seperti begitu, walaupun kalau bisa ya bagus. Tapi rancangan Tuhan buat setiap orang kan berbeda-beda. Dan Tuhan juga tidak memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk bisa melakukan kasih dengan mati bagi orang lain. Jadi ya nggak mesti dengan mengorbankan nyawa untuk kita bisa melakukan kasih. Bisa juga dengan cara lain. Misalnya, contoh pertama, kita bisa mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang yang belum mengenal Dia. Itu juga adalah salah satu wujud kasih yang luar biasa. Karena kita tahu pengenalan akan Tuhan Yesus itu adalah harta yang terindah, adalah hal yang paling luar biasa di dalam dunia ini. Jadi kalau kita mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang yang belum mengenal Dia, dengan kata lain, kita telah memberikan hadiah yang terindah kepada orang tersebut. Saya percaya itu juga pasti adalah salah satu wujud kasih yang luar biasa. Nah, selain itu juga kasih itu mungkin bisa berupa kita berdampak di dalam kehidupan orang lain, yang seperti diajarkan di Gereja Shekinah. Salah satu nilai kita, mentoring other people, menjadi mentor bagi orang lain. Ya, kalau kita bisa istilahnya menanamkan nilai-nilai di dalam diri orang lain, memberikan dia pelatihan-pelatihan, pengajaran, mengarahkan dia, menjauhkan dia dari dosa, melatih dia, ya itu juga saya pikir adalah satu bentuk kasih juga. Karena dengan melakukan itu, kita telah membantu orang tersebut untuk memiliki masa depan yang lebih baik, memiliki kesempatan, mengalami terobosan, dan lain sebagainya. Nah, terkait kasih yang ini, saya ada satu pengalaman hidup. Jadi baru-baru ini, selama masa PSBB total di bulan April atau Mei kemarin, ada salah satu karyawan kita yang sudah bekerja puluhan tahun, bahkan dari sebelum saya lahir juga, bapak-bapak yang baik, sangat baik. Dia memiliki kejujuran dan kesetiaan yang luar biasa. Jarang ketemu orang seperti dia, jarang. Nah, dia pas memang sudah tua juga, sudah hampir 60, akhirnya ya karena PSBB dan lain sebagainya, dia memutuskan untuk pensiun di bulan-bulan kemarin. Bapak ini memang orangnya oke,
Tapi satu kelemahan dia nggak pernah sekolah. Akhirnya ya nggak bisa baca, otomatis kemampuannya juga terbatas, cara pembawaan dirinya, cara bicaranya, cara bersikapnya, ya seperti orang yang nggak pernah sekolah pada umumnya lah. Wajar karena memang dia kan nggak berpendidikan. Kesalahan atau penyesalan yang saya miliki dan rasanya akan saya bawa seumur hidup itu adalah bahwa semasa dia bekerja sama kita tidak pernah sekalipun mencoba untuk mengembangkan dia secara pribadi. Kita pikir dengan kita perlakukan dia dengan baik sebagai karyawan, kita bayar gajinya tepat waktu, kita bantu kalau ada kesulitan, kita berikan asuransi, kita berikan kasbon kalau pas dia ada kebutuhan darurat dan sebagainya. Kita pikir itu sudah cukup, itu sudah kasih, itu sudah cukup kasih yang kita berikan kepada dia. Padahal sebetulnya seharusnya kita memberikan lebih dengan cara kita harusnya bisa mungkin ajarkan dia membaca, berikan dia training, kembangkan kemampuannya, bentuk karakternya lebih baik lagi, latih cara bicaranya, pembawaan dirinya, cara dia merespon, buka wawasannya, tanamkan hikmat yang lebih lagi, tanamkan visi misi, nilai-nilai, dan sebagainya. Seharusnya itu bisa kita lakukan, dan seharusnya memang kita lakukan itu. Tapi ya sekarang sudah terlambat. Dan setelah dia pensiun juga, dia pulang kampung, dan sekarang sepertinya di kampung ya cuma begitu-begitu aja setiap hari. Karena memang keterbatasan, jadi nggak banyak yang bisa dia lakukan. Padahal coba bayangkan kalau dulu kita bisa kembangkan dia menjadi seorang manusia yang lebih tinggi levelnya, mungkin setelah pensiun sekarang dia masih terus bisa mengabdi dengan cara misalnya jadi kepala desa, jadi ketua RT, ketua RW, atau relawan pekerja sosial, jadi politisi mungkin, kita mana tahu ya. Tapi ya salah kita memang yang nggak pernah terpikir untuk mencoba mengembangkan si bapak ini begitu. Nah, kenapa penting pengembangan diri itu? Kenapa penting seseorang belajar? Karena sudah jelas dikatakan di Amsal 3 ayat Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Nanti bisa dibaca sendiri, tapi saya kutip aja beberapa bagian. Dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat dan memperoleh kepandaian. Karena umur panjang ada di tangan kanannya, lalu di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kemudian ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, dan siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Artinya orang tersebut menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Ya, kembali ke soal si bapak mantan karyawan kita itu, dia jadi kaya raya atau nggak kaya raya, menurut saya sih nggak penting. Tapi seharusnya kalau kita sudah kembangkan dia dengan benar, di masa tuanya, di masa pensiunnya, dia pasti bisa menjadi berkat yang lebih lagi bagi orang-orang sekitarnya. Dibanding sekarang yang cuman diam-diam aja santai-santai di rumah menghabiskan waktu karena nggak tahu mau ngapain dan nggak punya kemampuan juga. Ya dalam hal ini masih sudah menjadi bubur saya dan generasi di atas saya, ya kami cuma bisa memohon maaf kepada Tuhan dan juga kepada Bapak tadi karena tidak melakukan kasih yang cukup bagi dia. Maafkan kami. Dan terkait kasih juga, kadang-kadang orang juga suka salah kaprah dengan kasih ini. Ada orang yang
berpikiran bahwa jika kita mengasihi orang lain itu artinya kita dengan sukarela menanggung segala permasalahan, segala problem, segala aneh-aneh, kenakalan, permasalahan yang dibuat oleh orang itu. Jadi maksudnya kasihnya itu adalah dengan kita kita tanggung perbuatan-perbuatan buruk mereka gitu, dan sambil kita biarkan orang ini terus berbuat sesukanya karena kita tidak mau menyakiti hatinya atau membuat dia tersinggung begitu. Apakah benar kasih yang seperti itu? Mari kita lihat di Alkitab ya. Di Wahyu 3 ayat 19 mengatakan, barang siapa kukasihi, kunya besar, berarti Tuhan, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi dengan kata lain, di mata Tuhan, kasih itu juga bisa berupa teguran dan ajaran yang mendidik agar manusia kembali ke jalan yang benar. Nah, otomatis sebagai manusia, tentu kita tidak punya hak untuk menghajar, menghakimi, atau menghukum orang lain. Itu hanya haknya Tuhan aja. Tapi di lain sisi, kita juga punya kewajiban untuk menegur dengan baik-baik, dengan hati yang benar, dengan niat yang tulus, dengan penuh hikmat, dengan lemah lembut, sesama kita yang melakukan hal-hal yang tidak baik, yang akan menjerumuskan dia ke dalam dosa, dan ujung-ujungnya akan merugikan diri orang itu sendiri. Itu adalah sebuah kewajiban, bukan sebuah pilihan. Karena jelas dikatakan di Matius 18 ayat 15-17, nanti baca sendiri juga ya. Tapi intinya di situ dikatakan, jika ada sesamamu, kelompokmu, golonganmu yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus menegurnya dengan baik-baik. Nggak ada pilihan lain, nggak dibilang juga bahwa diemin itu boleh, nggak ada. Ya, di ayat tersebut, di perikop tersebut, dikatakan kita harus menegurnya, mengarahkan orang tersebut kembali ke jalan yang benar. Saya cerita satu kejadian lagi, yang ini lebih baru lagi, bahkan baru sekitaran 2 minggu yang lalu. Jadi adik-adik mungkin sudah tahu ya, kalau saya itu sehari-hari aktivitas saya adalah ya pertama kerja, tentunya kerja sebagai karyawan. Kedua, ngurus anak yang masih lumayan kecil-kecil tapi udah sekolah, sehingga sekarang ini memang lebih sibuk karena harus ngurusin mereka homeschooling juga, bikinin persiapannya dan lain-lain. Nah, di samping itu juga tentu saya pelayanan di Gereja Shekinah, dan saya juga ada terlibat di satu organisasi, dia organisasi rohani tapi non gereja, yang sifatnya ya sukarela, pelayanan juga. Nah, baru-baru ini di organisasi non gereja tadi, kita diberikan tugas oleh pimpinan tertinggi sampai ke level yang paling bawah untuk mengumpulkan yang namanya tanda tangan persetujuan, karena akan ada pemilihan pemimpin nasional baru begitu. Jadi setiap member harus memberikan tanda tangan. Nah, itu kan dibagi per wilayah. Nah, kebetulan di tempat kami ini ada sekian member yang perlu dikumpulkan tanda tangannya. Jadi di tim saya ada beberapa orang, kita bagi-bagi tugas. Di kelompok member yang ini, si A yang ngumpulin tanda tangannya. Kelompok member yang ini si B. Kelompok member yang itu si C. Kelompok member yang ono si D, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan semua orang melakukan bagiannya dengan benar, harusnya nggak ada masalah. Jadi kerjaan kecil yang semuanya bisa selesaikan dengan waktu dan usaha yang minimal, selesai, semua happy, bisa kembali ke aktivitasnya masing-masing. Nah, masalahnya di tim saya ini ada satu orang yang memang udah sifatnya ya, orangnya itu nggak mau capek, nggak mau repot, nggak mau mikir, nggak mau usaha,
pintar cari-cari alasan. Dan yang paling parah itu, baru-baru ini ternyata dia juga bohong, suka berbohong ternyata. Ketahuan karena pada saat dikasih tugas, bagian dia untuk ngumpulin tanda tangan, hampir boleh bilang dia nggak kerjain sama sekali. Kasih kita timnya berbagai macam laporan yang ternyata belakangan ketahuan nggak bener. Contoh misalkan dia bilang, oh si member yang ini nggak bisa diminta tanda tangan karena ternyata sekarang ini dia sudah nggak megang handphone, sudah offline begitu. Nah, ya istilahnya namanya saya bertanggung jawab kepada pimpinan saya lagi. Ketika tim saya ada yang nggak mau mengerjakan bagiannya, ya nggak ada pilihan. Mau nggak mau, saya yang harus kerjain, selesaiin. Ya mungkin si anggota tim saya, si orang tadi, dia model orang yang bisa dengan gampang melepas tanggung jawab, yaitu dia. Tapi saya nggak bisa. Saya kalau kasih tanggung jawab, saya harus selesaiin. Ya akibatnya, saya di samping kerjaan-kerjaan saya yang lain, bagian saya di project ini juga, ya saya pun harus kerjain kerjaan dia juga begitu. Belum lagi anggota-anggota tim yang lain yang perlu dibantu juga. Nah ternyata kembali ke yang soal bohong tadi, orang yang dia bilang nggak bisa dihubungi udah nggak pakai handphone ini, saat saya cari nomornya ketemu dengan gampangnya dan saya kontak, ternyata dia maksudnya nggak ada tuh cerita dia udah nggak pegang handphone lagi, udah nggak apa lagi, dan dengan mudah saya bisa atur minta dia punya tanda tangan, selesai gitu urusannya gitu loh. Nah dari kejadian itulah saya jadi ya sempat kayak istilahnya seolah-olah kayak kena tonjok gitu ya, bahwa si rekan teman saya yang satu ini kok gitu ternyata orangnya gitu loh. Ya udahlah, tapi maksudnya yang parahnya itu adalah karena saya banyak yang saya harus kerjain di waktu yang singkat pada saat bersamaan semua, saya sempat terjadi kejadian saya jatuh sakit. Kayak tepar gitu loh, mau dibilang pingsan, tapi kalau pingsan gitu kan kita biasanya hilang kesadaran ya. Kalau ini saya nggak sampai hilang kesadaran, tapi satu badan saya tuh sakit semua, kepala kayak udah mau meledak, leher udah kaku kayak apa, saya pikir saya udah mau stroke kali ini ya, aduh atau gimana gitu loh. Ya untungnya sih puji Tuhan sih nggak kenapa-kenapa gitu, cuman memang pada saat itu ya saya tepar, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain gitu, bener-bener hanya bisa berbaring aja, tunggu pulih. Dan ya berangsur-angsur pulih sih memang, tapi butuh waktu mungkin kira-kira 2 hari gitu ya untuk sampai kembali ke kondisi normal lagi gitu. Saya sempat kesel banget dan dongkol banget gitu loh, karena saya pikir ini gara-gara satu orang yang nggak mau ngerjain bagian dia, nggak mau tanggung jawab, sehingga saya harus kerjain dia punya bagian, sampai akhirnya saya sampai jatuh sakit sampai begini gitu loh. Ya tapi untuk urusan keselnya, dongkolnya sih, kemudian saya doakan, akhirnya saya diberikan kemampuan, kekuatan oleh Tuhan untuk bisa memaafkan. Ya udah, selesai urusannya sampai situ. Nah tapi kemudian setelah itu timbullah pilihan di mana saya antara pertama cuekin aja ini orang, maksudnya ya biarin aja dia mau begitu terus, mau hidup dengan gaya begitu, biarin aja lah, toh orangnya juga memang model yang bukan kepala batu lagi, tapi kepala baja kali, nggak bakalan bisa dibilangin punya. Dan kalau ditegur atau dikonfrontasi itu bisa temperamennya buruk, sumbunya pendek, bisa ngamuk-ngamuk, sakit hati, tersinggung, sampai ngajak berantem punya. Udah pernah kejadian soalnya belum lama ini. Maksudnya terjadi satu perselisihan dengan member lain, dengan anggota lain, antara orang ini dengan orang yang satunya itu, dan hampir ribut gitu. Jadi saya udah tahu lah kira-kira sifatnya orang ini tuh kayak apa gitu loh. Ya kalau saya nggak mau repot, nggak mau pusing, nggak mau ambil resiko, ya paling gampang cuekin aja, nggak usah banyak berurusan dengan dia lagi, itu paling sebatas berteman aja, nggak usah libatkan dia di tim lagi ke depannya gitu loh, kalau saya mau gampang gitu ya. Tapi kemudian ya saya diingatkan bahwa yang seperti begitu itu bukan kasih. Saya nggak mengasihi dia kalau caranya begitu, karena saya nggak menjalankan perintah Tuhan yang tadi kita lihat itu, bahwa
kita harus menegur dengan baik-baik teman yang salah jalan supaya dia nggak semakin terjerumus ke dalam dosa. Jadi akhirnya saya ambil keputusan untuk besok-besok kalau nanti pandeminya sudah agak lebih mereda, bisa ketemuan, saya mau ajak dia untuk ketemuan, dan saya ajak juga salah satu pemimpin saya untuk kita bicara, mungkin bertiga dia bicara baik-baik, tapi nanti di momen itu saya akan belak-belakan dengan dia, akan bilang nggak bisa begini terus atau bagaimana. Karena saya juga tahu orang ini yang udah nggak muda lagi usianya, dia belum punya jodoh sampai sekarang, dan dia memang salah satu keinginan dia dalam hidup adalah untuk bisa menemukan pasangan hidup dan bisa berkeluarga. Tapi ya maaf aja, kita ngomong apa adanya aja ya. Kalau dengan sifat dia begitu, attitude dia begitu, nggak punya tanggung jawab, seenak hatinya, ya siapa yang mau jadi istri dia? Kalaupun ada wanita yang sampai dinikahi sama dia juga, kasihan amat nasibnya itu wanita gitu ya. Belum lagi kalau udah punya anak nanti. Istilahnya untuk ngumpulin tanda tangan yang gampang gitu aja bisa sampai nggak dikerjain, nggak diselesain, lepas tanggung jawab, udah gitu bohong lagi. Apalagi kalau giliran mesti ngurus anak nanti, ya tanggung jawabnya jauh lebih besar, lebih susah, lebih ribet. Waduh, nggak kebayang deh gimana orang kayak dia gitu akan bisa ngurus anak gitu ya. Tapi maksudnya ya intinya itulah di situ di mana kasih berperan, karena saya merasa terbeban, merasa diberikan kewajiban oleh Tuhan untuk mencoba mengarahkan orang ini kembali ke jalan yang benar agar dia bisa memiliki masa depan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, dan bisa mencapai impian yang dia cita-citakan begitu. Dan saya juga melihat ini sebagai kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepada saya supaya jangan terulang lagi apa yang terjadi dengan mantan karyawan kita yang sudah pensiun tadi. Yang kali ini di momen ini saya punya kesempatan untuk bisa membuat kehidupan orang menjadi lebih baik begitu. Ya maksudnya ini pun juga adalah sebuah contoh kasih ya, contoh kasih. Jadi kalau saya rangkum, ya Tuhan Yesus mengajarkan kita kasih dalam berbagai dimensi. Dan yang paling utama adalah dia telah menunjukkan kasih yang paling besar, yaitu dengan memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Tapi di lain sisi, kita juga sudah melihat teladan Tuhan Yesus, tapi bukan berarti kita juga harus mengorbankan nyawa kita buat orang lain baru dianggap kita sudah mengasihi. Enggak juga. Ada banyak bentuk kasih lain yang bisa kita lakukan, yang kita lihat dari pengalaman-pengalaman saya tadi, antara lain pertama mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain, itu kasih. Kemudian mentoring orang lain supaya memiliki kehidupan yang lebih baik, yaitu kasih juga. Kemudian memaafkan orang lain yang melakukan pelanggaran terhadap kita, menyakiti kita, nyusahin kita, bikin sakit kita, ya itu juga kasih juga. Dan kemudian bahkan yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh orang lain, yaitu menegur orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik supaya dia bertobat dan kembali ke jalan yang benar, itu pun kasih juga. Nah, itu baru sekian contoh kasih, tapi masih banyak lagi di luar itu. Jadi intinya banyaklah cara bagi adik-adik untuk bisa melakukan kasih di dalam hidup ini tanpa harus mengorbankan diri kepada orang lain. Kecuali memang sudah ditentukan oleh Tuhan seperti itu, ya lakukan. Tapi kalau enggak, sampai istilahnya nyari-nyari urusan, nyari-nyari masalah, atau bahasa kasarnya sampai nyari mati hanya demi melakukan kasih, ya nggak gitu juga caranya, nggak mesti seperti begitu gitu loh. Kan tadi kita udah lihat banyak bentuk-bentuk kasih yang tidak melulu harus melibatkan pengorbanan nyawa begitu. Nah, ngomong-ngomong soal nilai-nilai, yuk kita refresh ingatan kita, memori kita akan nilai-nilai yang kita miliki di gereja Shekinah kita. Semua masih ingat kan? Intim. Intimacy with God.
intim dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Dia setiap hari, secara konsisten, seminim-minimnya dengan melakukan 4M porsi satu hari. Kalau bisa lebih dari itu, lebih bagus lagi. And never give up and keep going. Pantang menyerah, maju terus, dan lakukan yang terbaik. Bukan hanya dalam pelayanan, tapi di dalam kehidupan sehari-hari juga. T. Transparency. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kita harus berani, jujur mengenai apa masalah kita, apa problem kita, apa yang kita butuhkan, supaya bantuan bisa datang. Kalau orang lain nggak tahu masalah kita apa, bagaimana dia mau bantu kita? Kadang-kadang pun juga sama Tuhan, walaupun Tuhan tahu segalanya, tapi Tuhan pun kadang-kadang menunggu momen kita untuk merendahkan hati, untuk mau mengakui apa kelemahan kita, apa kekurangan kita, apa kebutuhan kita, sehingga dia bisa bergerak. Dan I yang kedua, I am the servant of God. Saya adalah pelayan Tuhan. Jadi artinya jangan sombong, jangan angkuh, jangan besar kepala, jangan merasa hebat, jangan merasa paling benar. Ingatlah bahwa kita ini sebetulnya cuman hamba aja di hadapan Tuhan. Jadi oleh karena itu, sebagai seorang hamba ya kita harus belajar untuk taat kepada otoritas, taat kepada pimpinan, taat kepada mentor kita. Dan bukan hanya di gereja aja, melainkan juga di sekolah, di kantor, di masyarakat pun juga, karena Pak Presiden pun otoritas kita. Kemudian Pak RW pun ya otoritas kita juga. Jadi mari kita belajar taat. Dan yang terakhir N, mentoring. Itu kan tadi kita udah bahas sebelumnya. Yang di contoh pertama saya itu tadi loh. Kita membantu melatih orang-orang supaya bisa menjadi individu-individu yang lebih hebat lagi. Dan kalau kita misalkan masih adik-adik misalkan bingung mau membentuk orang lain, melatih orang lain supaya bisa berkembang, itu caranya gimana? Mau nanamin nilai apa? Mau menanamkan nilai apa? Gak usah repot, gak usah pusing. Nilai intim aja tanamkan kepada mereka. Karena selain I yang pertama, yang selebihnya NTIM itu bisa berlaku buat semua orang dalam konteks apapun dan apapun kepercayaannya seperti begitu. Jadi ya mari mulai dari diri kita sendiri, pastikan kita selalu menjalani hidup intim dan kita juga tularkan nilai-nilai tersebut kepada orang lain. Kenapa? Oke. Ya kira-kira seperti itulah sharing firman saya pada hari ini. Siapa kita? Shekinah Indonesia. Sekali lagi, siapa kita? Shekinah Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu dan hamba juga percaya bahwa adik-adik yang mendengarkan sharing firman ini sudah mendapatkan berkat, belajar hal-hal yang baru mengenai kasih, dan Kau yang akan memampukan mereka untuk bisa menerapkan kasih di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami serahkan adik-adik semua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menjadikan mereka alat kepanjangan tangan-Mu, kehormatan dan kemuliaan bagi-Mu, menjadi saksi-saksi hidup bagi nama Tuhan Yesus di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari adik-adik saya undang untuk angkat kedua tangan. Saya akan berdoa berkat untuk kalian semua. Diberkatilah adik-adik sekalian dan seluruh keluargamu dan semua orang yang ada di kehidupanmu. Engkau akan menjadi kepala
Engkau tidak akan pernah menjadi ekor. Engkau akan menjadi luar biasa di dalam studi, di dalam sekolahmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, di dalam segala yang engkau lakukan. Tuhan akan membentengi seluruh kehidupanmu, menjauhkanmu dari segala yang jahat, dari sakit penyakit, dari wabah, termasuk juga dari pandemi COVID-19 yang sedang berjalan saat ini. Dan Roh Kudus akan memampukanmu mengobarkan api yang luar biasa di dalam hatimu, sehingga engkau akan betul-betul menghidupi kasih di dalam keseharian, dan nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan melalui setiap dari adik-adik yang ada di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.